ini adalah gambar gempa Bapak Ibu sekalian yang saya di terima kasih kepada Dr. Pepen yang ada di Cambridge University, Dr. Pepen Spendi yang menyiapkan gambar ini. Eh, Terus terang kalau sudah pensiun itu banyak gagapnya sekarang. Dan mereka punya data banyak, kemudian saya dengan cepat Dr. Pepen menyiapkan ini. Eh, ini adalah gambaran daerah Sumatera dan daerah Jawa Barat ya. Eh, Bapak Ibu lihat gempa-gempa yang merah-merah-merah titik-titik-titik banyak itu adalah gempa itu, titik-titik gempa, titik-titik gempa yang apa namanya sebarannya luas sekali. Kalau kita lihat Indonesia, hampir seluruh Indonesia seperti itu juga ya. Jadi kita lihat hampir setengah dari Jawa Barat itu ditutupi titik-titik merah. Nah, titik-titik merah itulah adalah gempa dengan besarannya dan kedalamannya yang berbeda-beda. Ya, yang warna kuning, warna kuning, warna kuning yang apa itu ya namanya, seperti bola tenis. Nah, itu adalah eh, gempa yang terjadi kemarin di mana ini di selatan Garut ya. Jadi itu adalah gempa yang kemarin terjadi eh, besarannya kira-kira 6,2 ya, 6,2. Sebentar saya ambil ini sebentar. Terjadi setelah malam hari. Kemudian kalau kita lihat sebetulnya posisinya di mana gitu ya. Nanti Bapak Ibu lihat sekarang gambar yang kanan yang ada AB itu sebenarnya adalah irisan Pulau Jawa ya, irisan Pulau Jawa. Kemudian gempanya ada di itu, yang bintang itu, yang bintang itu adalah gempanya. Eh, Semula BMKG mengatakan itu 10 kilometer, kemudian sudah dikoreksi dan itu sekitar 80 kilometer ya kedalamannya sekitar itu. Nah itu ada di 80 atau itu ya. Eh, Nah, gempanya yang warna kuning itu ada di lempengan, ya. Jadi cukup dalam, ada di lempengan. Yang melengkung adalah itu gambaran dari lempeng Australia yang selatan kita itu menunjam masuk di bawah Jawa. Bapak Ibu sekalian lihat yang apa namanya? Jadi yang warna coklat itu adalah Pulau Jawa, kemudian yang biru itu laut ya. Jadi bisa dilihat itu bahwa gempa-gempanya di lempengan itu cukup banyak juga. Jadi gempanya dari lempengan, kemudian ketika terjadi gempa, nah gelombang gempa diteruskan sampai ke Pulau Jawa ya, karena 6,5, 6,2 itu cukup besar, jadi cukup menggoyang itu. Saya kebetulan sedang berdiri ketika itu, sedang siap-siap apa ya, sholat tasbih gitu ya. Ya, apa namanya? Kok goyang-goyang gitu ya. Nah, anak saya yang di atas turun, dengar turun. Kemudian cukup lama itu, gempanya cukup lama. Uh, Ya, saya juga sambil merasakan sholat, sambil merasakan siap-siap juga apa ini gempa awal atau gempa apa gitu ya. Ya, sudah mulai itu juga bergoyang terus. Cukup lama di Bandung. Nah, baik. Jadi itu gempanya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Uh, jadi negara kita memang sebentar Bu Susi yang itu dulu sebentar. Yang yang sebelumnya ya, yang sebelumnya ya, sebelumnya. Yang tadi yang gambar tadi ya itu dulu. Nah, jadi itu cukup banyak. Nah, problemnya gempa itu umumnya kita yang besar-besar itu ada di laut. Ada di laut. Ada di laut. Kemudian saya kira disertasi Dr. Rahma itu berkaitan dengan gempa besar yang ada di laut juga. Ya, nanti bisa ceritakan Teh Rahma ya. Uh, itu kita punya problem karena stasiun geodesi kita, GPS kita itu umumnya terletak di Jawa. Kita belum punya GPS akustik ya, yang diterjunkan di laut, diceburkan laut sampai di dasar itu tidak punya. Kita juga tidak punya ocean bottom seismograph, tidak ada seismograph pencatat gempa di laut, sehingga apa namanya kita kesulitan untuk itu. Berbeda dengan Jepang yang mempunyai
apa namanya fasilitas pencatat gempa itu cukup rapat. Kemudian mereka juga punya yang di laut, Ocean Bottom Seismograph, sedangkan kita tidak. Ya, itu ada problem-problem scientifically yang mungkin apa namanya harus menjadi pertimbangan dalam menafsirkan atau mempelajari gempa khususnya di selatan Jawa dan di selatan Sumatera. Kalau selatan Sumatera itu kita punya pulau-pulau, jadi kita bisa meletak ada pulau-pulau, Pulau Mentawai, Pulau Nias, Pulau Simelu, Pulau Enggano, itu kita bisa meletakkan alat. Sedangkan di selatan Jawa sama sekali kita tidak bisa meletakkan alat satupun, semuanya laut. Itu salah satu problem tersendiri. Baik, jadi gempa yang kemarin satu yang penting itu gempanya ada di lempengan yang masuk ke bawah Jawa. Jadi lempeng itu sampai kedalaman hampir 700 km ya. Jadi di Jawa kita juga sering merasakan ada gempa yang dalam sekali kemudian menggoyang Pulau Jawa. Jadi gempa yang itu yang warna biru di sebelah kanan yang lempengan yang melekuk itu adalah lempeng Australia yang masuk dan di dalamnya juga banyak terjadi gempa ya. Nah, karena tabrakan antara lempeng Australia dan lempeng Jawa, karena itu ya setiap tabrakan ada itunya ya. Kalau kita tabrakan mobil juga ada tempat-tempat yang deformasi, tempat-tempat yang patah itu ya. Sama juga akhirnya juga di Jawa kita juga di Pulau Jawanya khususnya itu kita juga punya patahan-patahan. Ada patahan Lembang, patahan nanti Terama bisa cerita juga ya. Patahan apa namanya? Cimandiri yang ada di Sukabumi itu ada. Kemudian Baribis juga di Jawa Barat. Kemudian ini juga patahan-patahan itu menerus ke timur, ke Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian itu adalah gambaran gempa kita negeri kita. Selanjutnya Bu Susi, gambar selanjutnya. Nah ini saya kira ini Teh Rahma udah tahu ini gambar Teh Rahma ini ya. Yang warna itu adalah nanti bisa jelaskan bahwa ini adalah gempa-gempa yang warna merah itu. Dikoreksi saya kalau itu ya, Teh Rahma. Di warna merah ini itu adalah disebutnya sleep deficit, high sleep deficit ya. Sleep rate deficit itu yang warna merah itu sebenarnya gampangnya di situ diharapkan tempat-tempat yang kemungkinan terjadi gempa ya, gempa-gempa besar. Nah, nanti tolong dijelaskan lebih jauh ya, Terama kalau ada. Nah, ini gempa yang kemarin itu terletak di selatan Garut kan, ya, yang sebentar. Mata saya ini sudah ini Pak Hasan. Sebentar saya ambil kacamata dulu. Mohon maaf ya, sebentar. Ya, jadi yang gempa kemarin itu ada di sebelah sini yang tadi saya sebutkan tadi sekitar nggak bisa saya tunjukkan ya. Tetapi gempa yang tadi itu sudah banyak sekali gempa-gempa mirip seperti itu yang pernah terjadi di selatan Jawa. Ya, gambar berikutnya. Nah, yang warna-warna itu bola basket itu adalah pergerakan di tempat pusat gempanya ya. Nah, kita mungkin tidak usah sampai detail itu. Terus Bu Rusi, terus nah ini kemarin ini diplot oleh Dr. Pepen Supendi, dipilih ini gempanya, tidak semua diplot. Kemudian kelihatan yang 2000 yang warna merah itu terjadi pada kemarin ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 27 bulan 4 ya. Bulan 4. Kemudian pada tahun 2009 itu pernah terjadi yang sama. Nah, ketika itu saya masih aktif. Jadi kita dapat beruntun ketika itu ada gempa, kita dulu kan nyebut gempa Tasik. Itu besarannya hampir sama, kemudian yang warna bintang yang di dekatnya itu
nggak bisa nunjuk ya. Ya, tapi yang di selatan itu ya. Jadi ini adalah gempa-gempa yang skala. Nah, yang bawah teh Bu Susi, yang merah sedang, yang merah, merah terang, merah terang, merah terang, turun sedikit, kiri sedikit, naik satunya lagi. Ini nih yang satu, yang terus kanan ke Bintanu yang bola-bola itu, bola-bola terus ke turun, 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 turun kemana ya? Ke kanan kalau itu ke kanan. Kanan ya satu lagi turun Ya, ya nomor itu dua. ya nomor dua itu 6,2. Nah itu adalah yang kemarin terjadi. Kemudian tahun 2009 yang di dekatnya itu pernah terjadi. Kalau lihat polanya, kalau orang seismologi mungkin kita tidak perlu seperti itu, kita mengetahui bahwa polanya hampir mirip antara yang terjadi tahun 2009 sama 2024 ya. Jadi ada kemiripan. Biasanya seperti itu. Jadi gempa di suatu tempat itu punya kecenderungan mirip, karakternya sama ya. Karakternya sama. Saya kira itu.